Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukduro Durada, NIM 2110206012. Kelas Matematika 3, mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Muhammad Hasbi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi tentang supervisi pendidikan pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Materi yang yaitu tentang pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi itu diadopsi dari bahasa Inggris supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melakukan supervisi itu adalah supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan sedang aktif di institusi. Ada beberapa ahli yang telah memberikan sumbangsi pemikirannya tentang makna supervisi, di antaranya sebagai berikut. Menurut Kimball Wiles, merumuskan bahwa supervisi itu adalah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Menurut Harold P. Adam dan Frank Girdicki, merumuskan bahwa supervisi sebagai pelayanan atau layanan khusus di bidang pengajaran dan perbaikannya mengenai proses belajar mengajar termasuk segala faktor dalam situasi ini. Yang terakhir itu menurut Thomas Hebrink dan Joseph Jussman, merumuskan bahwa supervisi sebagai usaha yang sistematif dan terus-menerus untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan diri guru yang berkembang secara lebih efektif dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan dengan murid-murid di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi itu mempunyai dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip fundamental. Setiap pemikiran, sikap dan tindakan seseorang supervisor harus berdasarkan sesuatu yang kokoh atau kuat serta dapat dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dasar negara kita. Sehingga bagi supervisor, Pancasila adalah prinsip fundamental. Setiap supervisor pendidikan harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam mengamalkan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang kedua yaitu ada prinsip praktif. Sesuai prinsip fundamental, sebagai pedoman seseorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari, mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan itu untuk membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua yaitu untuk membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Yang ketiga itu untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratif dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Yang keempat itu untuk menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima yaitu untuk membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Yang keenam untuk membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. Yang kedelapan yaitu untuk membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya. Yang terakhir, untuk menghindari tuntunan-tuntunan terhadap guru di luar batas dan tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam sekolah maupun dari luar masyarakat. Selanjutnya yaitu ada fungsi supervisi pendidikan. Menurut Swaringan, terdapat 8 fungsi supervisi sebagai berikut.
Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua itu untuk memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga itu untuk memperluas pengalaman guru. Yang keempat itu menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima yaitu memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi. Dan yang terakhir, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan peningkatan kemampuan mengajar guru-guru. Selanjutnya yaitu ada tipe supervisi pendidikan. Yang pertama ada autokratis, yaitu supervisor penentu segalanya. Yang kedua ada demokratif, yaitu meningkatkan musyawarah mufakat dan bekerjasama atau gotong royong secara kekeluargaan. Yang ketiga ada pseudo atau kuasi atau bisa disebut juga demokratis semu, yaitu dalam praktiknya sering terdapat seorang supervisor yang berbuat seolah-olah demokratis, seperti mengadakan rapat untuk memusyawarahkan sesuatu permasalahan. Tetapi dalam rapat tersebut, supervisor berusaha memaksakan rencanaannya atau keinginannya untuk dituruti bawahannya dengan cara atau muslihat yang halus dan licin. Yang keempat, itu ada manipulasi diplomatis, yaitu untuk mengarahkan orang yang disupervisi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki supervisor dengan cara muslihat. Yang terakhir ada laissez-faire, itu untuk memberikan kebebasan dan keluasan kepada orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggap mereka baik. Selanjutnya itu ada jenis-jenis supervisi. Yang pertama yaitu supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan supervisi pengajaran itu adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Yang kedua itu ada supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan. Supervisi klinis itu adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematif dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilannya mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Selanjutnya yaitu ada alat-alat bantu supervisi pendidikan. Yang pertama ada perpustakaan profesional dan perpustakaan sekolah. Yang kedua ada buku kurikulum atau rencana pelajaran dan buku pegangan guru. Yang ketiga ada buletin pendidikan dan buletin sekolah. Yang terakhir ada penasihat asli dan resource person. Selanjutnya yaitu ada objek supervisi pendidikan. Menurut Piet A. Sahertain, objek supervisi di masa yang akan datang itu mencakup yang pertama pembinaan kurikulum, yang kedua perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga ada pengembangan staf, dan yang terakhir ada pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru-guru. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah supervisi. Langkah pertama yaitu pertemuan pendahuluan. Langkah yang kedua itu ada pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Langkah yang ketiga yaitu ada mengadakan analisis data. Langkah yang keempat yaitu diskusi memberikan umpan balik. Selanjutnya ada pun manfaat supervisi pendidikan, yaitu untuk mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan, mampu mengetahui petugas-petugas seperti guru-guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah yang perlu ditatar. Kemudian mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar, menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan, mampu mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan pengajaran,
mampu mengetahui petugas yang perlu diganti, mampu memberikan keterangan tentang apa yang perlu dikenali terlebih dahulu atau yang diprioritaskan, dan yang terakhir, mampu mengetahui kelemahan kurikulum. Bagaimana jika tidak ada supervisi pendidikan? Jika tidak dilakukan supervisi pendidikan, guru dan tenaga pendidik tidak bisa mengukur sejauh mana perkembangan kemampuan dan profesionalismenya. Tidak adanya supervisi artinya juga mengabaikan kesempatan guru untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dalam proses belajar mengajar, dan itu sangat disayangkan. Baiklah, itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf mahfirahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.